Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menjalani masa-masa Advent dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 9 Desember 2020. Kita akan bersama-sama membaca dan memahami kebenaran firman Tuhan dari Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Sebelum firman Tuhan kita baca, mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengaruniakan keselamatan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur pada saat ini karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati, pikiran kami, karuniakan kami hikmat-Mu, sehingga firman kebenaran-Mu kami boleh baca dengan sebaik-baiknya, dan kami boleh pahami, kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan hendak katakan kepada kami dari kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, dan bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, Tuhan menghendaki kesetiaan. Tuhan menghendaki kesetiaan. Ia tuna anga puang, ia motu kamakari tutuan. Jodoh di tangan Tuhan ada benarnya. Karena cinta tidak dapat dipaksakan. Namun
tidak seluruhnya benar, karena sesungguhnya cinta dapat diperjuangkan. Banyak kakek nenek kita yang menikah tanpa dasar cinta. Namun keluarga mereka langgeng, karena dari waktu ke waktu, cinta diperjuangkan dalam keluarga. Susi siambe nek Yakub sola Indo nek Rahel. Bacaan hari ini bukan terutama soal kawin perbedaan etnis, tetapi soal kesetiaan pada warisan janji dan keyakinan nenek moyang. Bukan terutama larangan beristrikan dari etnis lain, tetapi tentang kenajisan tempat kudus karena Allah asing yang dibawa istri-istri mereka yang berlatar belakang etnis lain. Ada sejarah mereka yang buram karena salah pilih istri dan dari etnis dan agama lain. Kesalahan memilih telah membawa malapetaka besar. Raja Daud, Salomo, Ahas, dan masih banyak lainnya jatuh ke dalam percampuran agama melalui kepercayaan yang dianut dan dibawa istri-istri mereka ke dalam istana. Dan akibatnya adalah membangkitkan kecemburuan dan kemarahan Allah Israel. Lengkap sudah perlawanan Israel menajiskan tempat kudus, melanggar fatwa nenek moyang, menceraikan istri, dan menikahi perempuan kafir. Jodoh di tangannya. Namun dia memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Karena itu pilihlah pasangan yang tepat. Kecuali kalau kita mau disebut sebagai orang yang tidak setia dan pengkhianat keluarga. Saudara-saudara, ingat, salah pilih pasangan hidup membuat kita bisa menyesali seumur hidup. Salah pilih dalam pildes, pilek, dan pilkada bisa membuat kita menyesal 5 tahun. Namun, salah pilih juru selamat, menyesal dan mati selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang setia, mengajarkan kesetiaan bagi kami. Firman-Mu pun saat ini telah mengajar kami memelihara kesetiaan, memberlakukan kesetiaan. Kesetiaan kami kepadamu, kami wujudkan juga bagi sesama kami, pun bagi pasangan kami, bagi keluarga kami. Roh Kudus kiranya menuntun kami untuk memegang teguh kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami terus hidup setia sebagaimana yang Tuhan inginkan bagi kami. Bimbinglah kami untuk kehidupan selanjutnya ya Tuhan, dalam menjalani hari-hari kehidupan karunia-Mu bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menikmati kasih setia-Mu dengan mampu juga mewujudkan kesetiaan dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan tolong kami dan dengarkan kami yang datang bermohon kepadamu. Melalui Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.